Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenzo Paramarapsyara Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan cara mempresentasikan materi yang ada yang diberikan, yang ditugaskan oleh Bapak. Siap, terima kasih. Aduh, sebentar. Ya, share screen. Share. Di sini eh, di sini materi pertama yaitu memori sekunder, yaitu nama saya Kenzo Paramarapsyara Prasetyo dengan NIM 103032300187. Kita langsung saja, yaitu memori sekunder. Memori sekunder itu apa sih? Nah, apa itu memori sekunder? Memori sekunder dalam konteks sistem komputer merujuk pada jenis penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi secara permanen. Berbeda dengan memori utama atau RAM yang bersifat sementara dan digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif diolah oleh CPU. Memori sekunder memungkinkan data disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama meskipun komputer dimatikan. Yang kedua, ada ciri-ciri memori sekunder, yaitu yang pertama ada permanen. Data yang disimpan di memori sekunder tetap ada meskipun perangkat dimatikan. Yang kedua, kapasitas besar. Memori sekunder umumnya memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan memori utama. Kecepatan akses data dari memori sekunder biasanya lebih lambat dibandingkan dengan memori utama. Yang keempat adalah biaya. Memori sekunder biasanya lebih murah per gigabyte dibandingkan dengan memori utama. Yang ketiga ini ada contoh memori sekunder. Nah, contohnya itu ada hard disk drive (HDD), solid state drive (SSD), USB flash drive, optical disk, dan magnetic tape. Penyimpanan tradisional yang menggunakan piringan berputar untuk membaca dan menulis data. Yang kedua ada solid state drive (SSD), penyimpanan berbasis flash yang lebih cepat dibandingkan HDD. Yang ketiga ada USB flash drive, perangkat portable yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Yang keempat ada optical disk seperti CD, DVD, Blu-ray. Yang kelima ada magnetic tape, digunakan untuk backup data dan penyimpanan jangka panjang, meskipun lebih lambat dalam akses dibandingkan dengan media lainnya. Yang berapa ini? 4, yaitu ada memori sekunder yang juga dikenal sebagai memori tambahan, merujuk pada perangkat penyimpanan seperti cakra magnetik atau optik yang dimuat dengan memori utama. Komputer yang lebih cepat tapi lebih mahal. Oh, oh. Sekian presentasi memori sekunder. Kita lanjut ke sebentar. Kita lanjut ke hard disk drive (HDD), yaitu dengan nama saya sendiri Kenzo. Latar belakang hard disk drive penyimpanan tradisional yang menggunakan piringan berputar untuk membaca dan menulis data. Hard disk drive merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang menyediakan penyimpanan data dengan kapasitas besar dan biaya yang relatif rendah. Meskipun dengan kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan dengan teknologi penyimpanan yang lebih baru seperti SSD. Nah, yang ketiga ada kajian teori, yaitu hard disk drive adalah jenis penyimpanan data dalam
sistem komputer yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan dan mengambil data. Ciri-ciri hard disk drive yaitu ada 1, 2, 3, 4, yaitu ada penyimpanan magnetik, kapasitas besar, kecepatan akses, dan biaya. Komponen utama hard disk drive yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 4, yaitu piringan plat, kepala baca, motor spin, atau antarmuka. Contoh penggunaan hard disk drive: laptop, desktop, bagian besar komputer masih menggunakan hard disk drive untuk penyimpanan sistem operasi. Untuk servernya ada banyak server menggunakan array. Penyimpanan eksternal yaitu menggunakan cadangan data dan penyimpanan portable, contohnya seperti USB gitu ya. Kesimpulan, hard disk drive merupakan komponen yang penting dalam sistem komputer, dengan penyimpanan data dengan kapasitas besar dan biaya yang relatif rendah. Terima kasih. Kita lanjut ke solid state drive. Nama Kenzo sama. Latar belakang solid state drive yaitu merupakan perangkat dirancang yang menyimpan data menggunakan serangkaian IC di dalamnya. Ditanamkan suatu chip sebagai media penyimpanan guna menulis suatu data SSD. Penjelasan SSD yaitu penyimpanan data dalam sistem komputer yang menggunakan memori flash disk untuk menyimpan dan mengambil data, berbeda dengan HDD yang menggunakan piringan magnetik yang berputar. Ciri-ciri SSD yaitu ada 1, 2, 3, 4, yaitu tanpa bagian bergerak. Yang kedua ada kecepatan tinggi. Yang ketiga ada konsumsi daya rendah. Yang keempat ada ukuran kompak. Yang yaitu selanjutnya yaitu komponen utama SSD yaitu memori flash, controller, dan ada antarmuka. SSD menggunakan NAND flash memory untuk menyimpan data secara permanen. Controller komponen yang mengelola aliran data ke dalam dari memori flash. Antarmuka itu sebagian besar SSD yang menggunakan SATA yang juga digunakan oleh HDD, tetapi ada juga SSD yang menggunakan antarmuka. Contoh penggunaan SSD yaitu laptop dan desktop. Yang kedua ada server dan data center. Yang ketiga ada perangkat mobile. Yang keempat ada penyimpanan eksternal. Kesimpulannya, SSD merupakan solusi penyimpanan yang modern dan efisien, menawarkan kecepatan, daya tahan, dan kinerja yang lebih baik dibandingkan hard disk drive. Terima kasih. Kita lanjut ke sini. Optical storage. Selanjutnya ada gimana ya? Optical storage. Optical storage yaitu ada nama saya Kenzo Paramanapsia. Optical storage adalah penyimpanan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menulis data menggunakan laser pada media optik seperti cakaran CD dan DVD. Optical storage adalah jenis penyimpanan data dalam sistem komputer yang menggunakan teknologi optik untuk membaca dan menulis data. Ciri-ciri optical storage yaitu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, yaitu ada storage menggunakan laser untuk membaca media optik, biasanya tahan terhadap gerakan fisik. Kapasitas beragam penyimpanan media optik tergantung pada jenisnya. Biaya rendah, media optik umumnya lebih murah. Contoh media